ada banyak yang nanya dan saya sebut salah satunya. Apakah akan dipungut biaya Pak masuk polisi? Hai Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brik Polangita. Masih di acara yang sama, podcast Presisi. Kita bicara dari hati ke hati untuk saling memberi informasi. Jadi, paling banyak banget pertanyaan di sosial media Polres Rejang Lebong adalah tentang bagaimana bergabung di kepolisian alias penerimaan anggota Polri. Jadi hari ini kita penuhi permintaan Sobat Polri sekalian. Kita sudah kedatangan narasumber langsung dari SDM Polres Rejang Lebong. Hari ini ada AKP Sahyar. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Nah, hari ini beliau akan mengupas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan Sobat Polri, bagaimana cara bergabung di kepolisian. Pak, sebelumnya minta tolong dijelaskan dong bagian SDM ini apa aja untuk penerimaan Polri-nya secara umum biar Sobat Polri tahu nih. Baik, terima kasih kepada Bu Gita, ya, Dirpol Gita ya. Kami dari SDM sebagai kalau di Polda itu kita di Polres Jawa Barat sebagai Supanda penerimaan Bintara Polri. Perlu kami jelaskan di sini untuk adik-adik maupun masyarakat Rejang Lebong untuk masuk bergabung di institusi Polri. Perlu kami informasikan bahwa jalur seleksi penerimaan anggota Polri itu terdiri dari penerimaan akpol, penerimaan dari sumber sarjana atau SIPSS, ada seleksi bintara yang terdiri dari bintara tugas polisi umum, ada brimob, ada polairut, udara, bokonsus, dan bintara komputer, khusus bintara TI, bintara kesehatan, dan bintara labor. Oh my god! Oh, banyak Pak ya. Banyak sekali. Ini kesempatan Sobat Polri untuk bisa bergabung tuh sebenarnya besar banget ya. Banyak. Sesuai dengan kejuruannya. Kalau misalnya dari SMK mungkin mereka punya kejuruan apa, macam itu nanti disesuaikan dengan pas pada saat nanti ada penerimaan. Begitu. Iya. Berarti mereka daftarnya itu daftar secara umum, nanti diklasifikasikan lagi. Iya, betul. Nanti kan nanti dia ada misalnya jurusan dari SMA sederajat, misalnya SMA ini dia bisanya di PTU, Polisi Teknik Umum. Nanti kalau misalnya dia di SMK, nanti di jurusannya jurusan apa? Misalnya jurusan itu nanti kita alurkan ke pas penerimaan itu nanti ada penerimaan Bintara Polri secara nasional. Nah, nanti kan itu ada nanti klasifikasinya masuk di mana dia nanti. Jadi ini kan kita udah masuk ke pembahasan tentang penerimaan anggota Polri-nya ya, bahwa sebenarnya banyak sekali nih Sobat Polri. Kesempatan untuk bergabung di kepolisian itu banyak sekali dan ada beberapa yang disebutkan oleh AKP Sahyar tadi. Jadi di sini juga ada banyak sekali yang menanyakan kalau untuk usia Pak. Usia minimal dan maksimalnya bisa daftar itu berapa? Ini juga kita berkaca ke tahun ke belakang. Ini usia ini kita tidak menjadi patokan. Ada kemarin kita penerimaan itu umur 17 sekian bulan. Sudah bisa masuk. Sudah itu akhirnya nanti kita bisa lagi ke umur 21 sesuai dengan dibukanya di sebelum dia berulang tahun. Berarti setiap tahun itu standarnya bisa berubah sesuai kebutuhan institusi Pak ya. Berarti kalau misalnya waktu pada saat saya daftar dulu kan itu minimal 17 maksimal 21. Berarti setiap tahunnya bisa beda Pak. Bisa beda dan juga kemarin untuk tahun kemarin ya itu ada dari sumber sarjananya ada. Oh iya, berarti sesuai dengan misalnya dia sarjana udah beda lagi klasifikasi umurnya berarti. Beda. Nah, ini juga Pak, dari dulu ini kayak mitos jatuhnya. Karena banyak banget yang bilang bahwa nggak guna tuh piagam dan segala macamnya. Nah, saya mau tanya langsung nih ke panitia penerimaannya nih, ke Pak Sahyar.
kira-kira kalau ada murid berprestasi atau individu lah yang berprestasi, punya piagam dan segala macam, itu berguna nggak sih Pak untuk masuk ke kepolisian? Berguna itu contohnya prestasi-prestasi tingkat nasional. Oke. Tingkat nasional itu nanti itu kita ada pembukaan, ada jalurnya. Jalurnya yaitu repro, jalur melalui prestasi. Oh, jalur khusus prestasi? Iya, jalur khusus untuk prestasi. Maupun itu jalur dia di akademik, maupun itu dia di olahraga, maupun itu juga di paskibraka. Oh. Kalau dari Rejang Lebong itu ada nggak Pak yang udah masuk jalur red flow tadi? Ada ya? Ada. Untuk tahun ini satu dari Rejang Lebong yaitu atas nama Reza. Atas nama Reza. Iya, prestasinya kan karate. Oh, karate tingkat nasional Pak ya? Nasional. Sobat Polri, jadi jangan khawatir bahwa piagam-piagam Sobat Polri dan juga prestasi-prestasi di luar akademik itu diperhitungkan di sini, apalagi ada yang tingkat nasional ya Pak, itu boleh banget dilampirkan pada saat Sobat Polri mendaftar. Terus kalau misalnya menjelang penerimaan nih, untuk masyarakat bisa tahu bahwa ada penerimaan, itu bentuk sosialisasinya tuh apa aja tuh Pak? Nah, untuk pas waktu kita ada perintah dari Mabes itu ada pembukaan, nanti akan digelar pembukaannya, maupun itu Akpol, maupun SIPP itu, maupun Bintara, PTU, semuanya kita membuat terobosan, yaitu kita ke sekolah-sekolah mensosialisasikan kepada anak-anak didik, mengabarkan bahwa nanti pada tanggal sekian ada pembukaan Bintara Polri maupun yang lain-lainnya. Dan juga kita membuat spanduk-spanduk. Kalau untuk pendaftaran secara online, kita mau tahu udah dibuka apa belumnya, itu masih sama Pak ya di www.polri.go.id. Iya, masih tetap. Terus misalnya gini Pak, kalau dia domisilinya bukan di Curup, bisa nggak sih dia ikut mendaftar di Curup, atau dia harus sesuai dengan domisili KTP-nya? Kalau kita mengaca ke tahun-tahun sebelumnya, ya itu kita bisa, ya. Misalnya contoh, misalnya kan saya keluarga Rejang Lebong, ya kan, itu kan sudah tuh mau daftar. Kalau yang misalnya di luar domisili, itu memang harus 2 tahun. Oh, minimal 2 tahun tinggal di Rejang Lebong gitu ya? Terhitung sejak dia masuk. Sejak dia masuk sudah melapor di catatan sipil. Oh, di sipil. Nanti itu di KK-nya terlihat kapan dia daftarnya, kapan dia mutasinya, kapan dia melapor ke capilnya. Oh, berarti dalam artian dia nggak harus orang asli sini, tapi minimal domisili 2 tahun di tempat pendaftarannya gitu Pak ya? Yes! Terus juga kalau untuk tinggi badan dan berat badan, nah itu kira-kira berapa? Banyak banget nih yang nanya, kalau tinggi badan, berat badan untuk jadi polisi gimana? Nah, kalau untuk yang normal ya, kalau misalnya cara ini, kita itu untuk laki-lakinya tetap standar kita 165. Oh, 165, minimal tinggi badannya ya? Kalau untuk polwannya masih tetap kita 163. Gitu. Kalau ini kan pernah ada pertanyaan nih, katanya kalau yang di bawah 160 itu bisa ikutan nggak Pak? 160? Kalau yang untuk polwan, karena dulu pernah ada yang tinggi badannya di bawah 160 gitu. Ada pembukaan yang pernah ramai dulu kan, tahun berapa itu? Itu kita menunggu juga petunjuk dari tingkat pusat. Kalau katanya tingkat pusat itu menyatakan tingginya 160, pasti kita berarti standarisasi kembali setiap tahunnya ada pergantian Pak. Iya, betul. Oke, sekarang kita mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Polri di Instagram Polres Rejang Lebong untuk pihak SDM-nya, karena ada banyak banget nih yang berminat dan mau tanya. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya Sobat Polri nih. Oke, ini ada yang tanya juga Pak, ada nggak penerimaan untuk Tamtama di tahun ini dan tahun depan? Kalau untuk penerimaan Tamtama tahun ini itu maksudnya tuh
tahun yang akan datang apa Yang ini, yang mau buka ini. yang mau Sama yang tahun depan juga ada lagi nggak? Nah, gitu? kita belum tahu juga ya, sebabnya kita ini mengacu ke tingkat Mabes. Oh gitu. Iya, kalau misalnya ada perintah dari tingkat Mabesnya bahwa tahun ini ada pembukaan tamtama maupun ini, pasti kita buka juga. Oh, gitu. Iya, Jadi setiap tahun tidak semua iya, jalur dibuka. Nah, gitu. Ya. Ini kita lihat lagi ada banyak banget. Ini aku udah scroll berapa kali. Ada banyak banget. Kita pilih aja ya Sobat Polri ya, pertanyaan Sobat Polri di sini. Ada banyak pertanyaan pinggir jurang juga. Nanti kita pilih satu. Terus ini ada yang tanya juga. Pak, kalau untuk Polwan tahun 2023 nanti kira-kira ada pembukaan yang banyak nggak Pak? Dan tinggi badan berat badan Polwan yang idealnya berapa? Oh, terima kasih ya atas pertanyaan dari rekan-rekan yang membuat. Untuk masalah tinggi badan, kami tidak bisa menentukan. Yang menentukan itu adalah di tingkat Mabes. Iya. Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, itu nanti tergantung nanti pada saat nanti kita seleksi. Kalau tinggi badan itu yang ditentukan oleh langsung dari Mabes. Ya. Nah, kalau untuk tinggi badan yang ideal, tinggi badan kita misalnya 160, Ya. itu dikurangi 110. Untuk idealnya. Idealnya segitu. Berarti berat badan sekitar 55 kilo. Iya, gitu. Kalau untuk tahun 2003 katanya, 2023 Pak, penerimaan Polwan banyak atau sedikit? Nah, itu nggak tahu juga kita ya. Kita nggak. Karena beda-beda Iya, Pak ya beda-beda. setiap tahunnya. Iya, beda-beda betul. Karena jadi Sobat Polri sebenarnya setiap tahunnya itu beda-beda standarisasi dan jumlah yang diterima. Nah, kalau untuk Polwan rata-rata paling sedikit berapa Pak? Biasanya 5 ya, paling sedikitnya. Iya, untuk Paling tahun sedikit. ini kita yang lulus terpilih ya, lulus terpilih kita 4 4 orang Pak ya? orang. Tuh. Rejang Lebong 1, Kepayang 1, Seluma 1, Selatan 1. Satu provinsi Iya. memang sedikit Pak ya sedikit jatuhnya sekali. kalau untuk polisi wanitanya. Iya, betul. Jadi benar-benar selektif. Dan untuk Sobat Polri yang mau ikut bergabung di kepolisian terutama polisi wanita, mempersiapkan diri aja dulu Pak Iya, ya, sebaik betul. mungkin dari mulai mengupgrade fisik, ilmu, Iya, ilmu, gitu ya. semuanya. Yang penting berat badan dan tinggi badan ideal aja, jangan overweight, jangan juga terlalu kurus, Iya. gitu Pak ya. Next kita bacakan lagi pertanyaannya. Ini Pak, untuk tes pull up, push up, dan sit up itu berapa kali untuk perempuan maupun laki-lakinya? Baik, terima kasih. Untuk tes push up maupun pull up maupun sit up itu ada waktunya. Waktu. Oke. Kita pakai waktu di situ. Contoh sit up. Sit up itu waktunya cuma 1 menit. Nah, berapa kali dia bisa melakukan sit up itu yang benar selama 1 menit? Ada standar angkanya nggak dalam 1 menit? Misalnya harus 20 kali apa berapa kali gitu Pak? Standarnya tidak ada. Kemampuan kita aja. Oh, sesuai Berapa kita masing-masing. 1 menit itu berapa kita yang kita bisa buat? Dimaksimalkan lah Iya. ya kemampuan. Misalnya 30, 35, segitu dia bisa dapat nilai yang lebih bagus. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, nih Sobat Polri, ini informasi penting nih, mungkin yang Sobat Polri belum ketahui dari internet ya Pak. Iya. Karena jarang sekali untuk tes sit up, pull up, lari dan segala macamnya yang berhubungan dengan jasmani termasuk renang Pak ya. Iya. Itu semua pakai waktu. Jadi maksimalkan aja kemampuan Sobat Polri sekalian untuk bisa mendapatkan hasil dan nilai terbaik sesuai dengan limit waktu yang ditentukan. Jadi bukan berapa banyaknya, yang penting rutin latihan aja sampai pembukaan Pak ya. Iya. Oke, tadi kita udah membacakan pertanyaan-pertanyaan netizen. Sebelumnya kita minum dulu boleh Pak? Boleh. Jadi Sobat Polri, ini kita memperkenalkan UMKM dari Curug nih. Jadi ada banyak sekali sebenarnya UMKM yang bagus di Curug
dan itu perlu kita dukung ya Pak, karena menaikkan ekonomi masyarakat. Iya. Nah, jadi belakangan ini banyak banget yang ngelihat ada anak-anak sekolah yang sering main di Polres Rejang Lebong. Iya. Nah, jadi ada yang bertanya nih ke saya, itu apa? Kenapa mereka main dan latihan di Rejang Lebong? Itu tuh program apa gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Gita. Di sini kami jelaskan, sebelum penerimaan Bintara dimulai, kita dari Polres Rejang Lebong khususnya di SDM, kita membuka bimbingan dan latihan bagi anak-anak SMA maupun yang sudah tamat yang berminat nanti mau masuk polisi. Kita dari SDM itu membuka latihan. Ya. Itu gratis nggak Pak? Gratis. Yes! 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 Tidak dipungut Sobat biaya Polri semuanya. denger ya, gratis, nggak dipungut biaya untuk Binlat. Tepuk tangan dong teman-teman. Silakan aja nanti datang ke Polres kita, ya datang daftar bahwa kita mau ikut bimbingan dan latihan. Berarti Sobat Polri tinggal datang ke Polres Rejang Iya. Lebong, terus ke SDM Pak ya? Langsung. Ke SDM langsung bilang mau ikut bimbingan dan bimbingan latihan. latihan. Kalau misalnya dari pihak sekolah, apa di kolektif atau siswa datang masing-masing? Silakan mau di kolektif juga boleh, mau mestinya datang perorangan boleh. Tetap diterima, yang penting Tetap kita terima. mereka mau ikut Binlat. Mau ikut latihan, mau dibimbing latihan. Itu tidak berbentuk fisik saja. Secara administrasi, Pengetahuan umum juga kita bimbing seperti psikotes, yang lain-lainnya kita bimbing. Tapi itu jadi bagian kita untuk menyemangati masyarakat ya Pak ya, untuk bisa ikut Polri, tapi bukan jaminan pasti lulus gitu ya. Yes. Karena lulus atau tidaknya kembali ke pribadinya masing-masing. Kita membantu bagi anak-anak maupun yang lainnya yang mungkin masih yang awam ya, yang belum tahu bagaimana sih yang push up yang benar, Oh, iya. bagaimana yang pull up yang benar, lari yang benar. Nah, nanti kita di situ kita kasih tahu semua, teknisnya semuanya. Karena dulu kan sebelum ada Binlat nih, kami-kami yang mau ikut tes polisi kan harus cari guru les sendiri, Ya, di luar betul. keluar biaya lagi. Ya, Nah sekarang Polri sudah memudahkan, tinggal Sobat Polri datang ke Polres Rejang Lebong atau ke kantor polisi terdekat di wilayah Boleh. masing-masing ya Pak, untuk minta bimbingan dan latihan menuju tes kepolisian. Iya. Itu semua dari mulai materi, Iya. pengetahuan umum sampai ke fisiknya Pak ya. Iya betul. Renang juga diajar di Pernah sini, Pak? juga. Oh kita sediakan semua Pak ya. Semuanya. Dan itu gratis, Gratis. Sobat Polri ya. Nah terus kalau tes nih Pak, kan ada pengumuman per tahap nih biasanya, betul. lanjut atau enggak. Iya. Itu untuk memastikan itu transparan tuh gimana Pak? Transparan kita selalu mengundang ya, mengundang dari yang pendaftar, maksudnya itu kita langsung dibuka slide langsung. Pihak keluarga boleh datang tuh Pak? Boleh Nyaksiin ya? Nyaksiin benar-benar nggak ini yang transparan mana itu tetap dibuka. Jadi selesai tes Iya. langsung dibeberkan semua di situ ya. Semua di situ. Yes. Jadi untuk menghindari Kecurangan dan kecurigaan juga. Iya, betul. Oke, jadi Sobat Polri sebenarnya semakin kesini sudah semakin jelas, bersih dan transparan ya Pak. Betul. Tinggal kita asah kemampuan masing-masing. Betul. Kalau memang sudah yakin kita memenuhi syarat, Iya. kita bisa maju, gitu Iya. Pak ya. Karena saya yakin sih, karena saya pribadi 4 kali tes. Kalau orang bilang mau masuk polisi tinggal ada uang, saya 4 kali masuk, 4 kali baru lulus tuh Pak. Berarti kan usaha banget itu. Betul. Nah kalau untuk pengumuman juga nih Pak, Iya. kan orang tua boleh hadir, Iya. siswa boleh hadir, intinya bisa disaksikan umum lah ya yang mau Iya. menyaksikan. Nah kalau untuk mengamankan perasaan para Sobat Polri ini biar aman, nah kira-kira dari pihak kepolisian mengundang pihak yang berkompeten lain nggak untuk menjamin itu, dan juga selama tes itu ada dokumentasinya nggak Pak? Ada semua tes semua itu kan sebenarnya semuanya ada dokumentasinya. Itulah untuk pegangan kita biasanya. Jadi misalnya ada yang merasa, oh aku seharusnya Ya, latihannya sekian betul. keliling nih, tapi bisa dibuktikan dari Bisa kamera itu. dibuktikan.
Dan juga kita mengundang independen, ya, biar kita tidak salah nanti kan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bisa buat. Ada independen yang menghadiri, ada bisa yang lihat. Jadi kita tidak ada lagi sifat ketertutupan dalam seleksi ini. Jadi transparan aja semuanya. Nah, jadi nggak cuma Polri yang memastikan, pihak independen lain juga datang untuk memastikan bahwa ini jujur. Gitu. Ya. Oke, pertama dulu. Jadi Sobat Polri, jangan khawatir, kita berikan yang terbaik, ya Pak? Iya. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Ada satu pertanyaan terakhir, ada banyak yang nanya dan saya sebutin salah satunya. Apakah akan dipungut biaya Pak masuk polisi? Nah, itu yang perlu banget tuh kayaknya dibahas. Terima kasih banyak. Kita sudah dalam pendaftaran itu di brosur-brosur itu sudah tahu semua. Masuk polisi tanpa bayaran, gratis ibaratnya itu. Semuanya tidak dipungut biaya apapun. Silakan yang berminat mau masuk polisi maupun di PTU, Akpol semuanya yaitu tidak dipungut biaya. Oke, tuh Sobat Polri. Jadi di polisi tidak memungut biaya apapun. Jangan percaya calo ya Pak ya. Masa bikin SIM aja udah nggak disuruh pakai calo, bayar pajak nggak boleh pakai calo, semua udah dipermudah ya Pak. Masa masuk polisi mau pakai calo? Kalau udah mau daftar polisi, udah mau nyiapin yang kayak gitu, berarti nggak yakin sama kemampuan ya Pak ya. Dan kalau teman-teman tanya, masuk polisi itu pakai uang nggak? Enggak. Tapi selama tes pakai uang nggak? Ya pakai lah, mau fotokopi, mau makan, mau ongkos ya Pak. Jadi bukan bayar ke polisinya Sobat Polri ya. Biaya untuk kitanya. Benar, biaya pribadi kehidupan sehari-hari ya Pak. Mau fotokopi, jadi, mau ini, mau benar. Buat SKCK aja sekarang pakai. Iya, ada PNBP-nya. Jadi jangan dikonotasikan yang berbeda. Bahwa memang kita sehari-hari pasti mengeluarkan biaya, bukan karena masuk polisinya, ya kan Pak? Benar. Mau daftar polisi di internet pakai kuota, keluar biaya kan? Gitu Sobat Polri. Jadi jangan dikonotasikan dengan berita-berita hoax yang tidak masuk akal. Nah Sobat Polri, kita udah mengupas tuntas nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Polri yang banyak masuk ke Instagram Polres Rejang Lebong. Jadi untuk Sobat Polri yang mau bergabung, jangan lupa terus dipantengin aja nih. Kan kita selalu sosialisasi, ada brosur ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri, Sobat Polri boleh ajak rekan-rekannya untuk mengikuti binlat atau bimbingan dan latihan di Polres Rejang Lebong, karena salah satu poluan yang kemarin lulus Pak ya, dari 4 orang satu provinsi, salah satunya dari Rejang Lebong yang ikut binlat Pak ya. Tuh, itu berguna banget. Bukan menjamin untuk kita lulus, tapi memberi memaksimalkan kemampuan kita melalui binlat ya Pak ya. Jadi Sobat Polri jangan lupa, kalau mau memberikan pertanyaan lebih lanjut atau mau ngundang siapa lagi nih di podcast Polres Rejang Lebong, kalian bisa langsung ke Instagram Polres Rejang Lebong, bisa juga nonton semuanya di YouTube Polres Rejang Lebong dan juga di Facebook Polres Rejang Lebong. Oke? Segini dulu kita ya Pak ya. Nanti lain kali kita sharing lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Pak kesempatannya kali ini untuk Sobat Polri ya, udah dijawab pertanyaannya. Begitu saja saya beri Polanggita. Salam presisi.